Halo semua, perkenalkan nama saya Rahel Soba, mahasiswi aktif semester 7 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado dengan NIM 18704-006. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Epidemiologi Tumor Payudara. Kita masuk pada pembahasan, yaitu definisi tumor payudara. Tumor yang berarti pembengkakan dalam bahasa Latin menunjuk pada massa jaringan yang tidak normal. Dapat berupa suatu keganasan yang bersifat kanker atau jinak yang tidak bersifat kanker. Hanya pada tumor ganas yang mampu menyerang jaringan lainnya atau bermetastasis. Tumor payudara jinak adalah benjolan tumor yang tumbuh di payudara, tidak terbentuk dari sel-sel ganas dan tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Anatomi payudara. 1. Gambaran umum. Struktur payudara terdiri atas parenkim epitelial, lemak, pembuluh darah, syaraf, dan saluran getah bening, otot, dan fasia. Yang kedua, vaskularisasi. Ada arteri, vena, dan juga limfa. Kita masuk pada fisiologi payudara. Perkembangan dan fungsi payudara dimulai oleh berbagai hormon. Estrogen diketahui merangsang perkembangan ductus mammillaris, progesteron memulai perkembangan lobulus-lobulus payudara, juga diferensiasi sampai dengan epitel. Prolaktin merangsang laktogenesis. Yang pertama ada pubertas, yang kedua siklus menstruasi, yang ketiga kehamilan dan laktasi, dan yang terakhir ada menopause. Penilaian penyakit payudara dapat dilihat dari pemeriksaan klinis payudara oleh tenaga kesehatan dan juga dapat dilihat dari 1. Amnesia, yang kedua pemeriksaan fisik, A. Infeksi visual, dan B. Palpasi payudara dan aksila. Untuk tumor jinak payudara kita bisa melihat dari kelainan fibrokistik, fibroadenoma, papiloma introductus, tumor filoides, mastitis sel plasma, dan juga nekrosis lemak. Sedangkan untuk tumor ganas payudara, kita bisa melihat dari penelitian, kanker payudara menempati urutan kedua penyebab kematian pada wanita setelah kanker mulut rahim. Kurva insiden umur bergerak naik sejak usia 30 tahun. Kanker ini jarang ditemukan pada wanita usia di bawah 20 tahun. Angka tertinggi terdapat pada usia 45-60 tahun. Kita masuk pada etiologi dan faktor resiko. Yang pertama ada riwayat keluarga, yang kedua ada hormon, yang ketiga ada usia, yang keempat reproduksi, yang kelima diet, dan yang keenam radiasi. Kita masuk pada patofisiologi. Sel-sel kanker dibentuk dari sel-sel normal dalam suatu proses rumit yang disebut transformasi, yang terdiri dari tahap inisiasi dan promosi. Pada tahap inisiasi terjadi suatu perubahan dalam bahan genetik sel yang memancing sel menjadi ganas. Sedangkan pada tahap promosi, suatu sel yang telah mengalami inisiasi akan berubah menjadi sel ganas. Nah, untuk stadiumnya, stadium 1, tumor masih sangat kecil dan tidak menyebar serta tidak ada titik pada pembuluh getah bening. Stadium 2A, tidak ada tanda-tanda tumor pada payudara. Stadium 2B, diameter tumor lebih lebar dari 5 cm tapi belum menyebar. Stadium 3A, diameter tumor lebih besar dari 5 cm dan telah menyebar ke titik-titik pada pembuluh getah bening ketiak. Stadium 3B, tumor telah menyebar ke dinding dada atau didiagnosis sebagai inflammatory breast cancer. Stadium 3C, kanker telah menyebar lebih dari 10 titik di saluran getah bening di bawah tulang selangkah. Stadium 4, ukuran tumor bisa berapa saja tetapi telah menyebar ke lokasi yang jauh, yaitu tulang, paru-paru, dan juga liver. Gejala yang kita bisa lihat, pertama ada benjolan pada payudara. Yang kedua, erosi atau eksema puting susu. Pendarahan pada puting susu, rasa sakit atau nyeri pada umumnya timbul apabila tumor sudah besar, sudah timbul borok atau bila sudah muncul metastase ke tulang-tulang, kemudian timbul pembesaran kelenjar getah bening di ketiak, bengkak atau edema pada lengan, dan penyebaran kanker ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga ada nipple discharge. Nipple discharge adalah keluarnya cairan dari puting susu secara spontan dan tidak normal. Cairan tersebut normal apabila terjadi saat kehamilan, menyusui, atau saat mengkonsumsi pil kontrasepsi. Nah, untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, yang pertama ada mamografi, yang kedua ada USG, yang ketiga ada biopsi. A. Fine needle aspiration biopsi, atau cairan atau jaringan dikeluarkan dan benjolan jarum halus kemudian diperiksa oleh ahli patologi anatomi. B. Core needle biopsi, jarum yang digunakan dalam biopsi ini lebih besar. Dan FNAB,
Hal ini digunakan untuk mengangkat satu atau lebih jaringan inti. Pengobatan yang dapat dilakukan, pengobatan pada stadium 1, 2, dan 3A adalah operasi primer. Terapi lainnya hanya bersifat adjuvan. Yang pertama ada pembedahan, yaitu lumpektomi, mastektomi parsial, masketomi, dan yang kedua ada radiasi, yang ketiga ada kemoterapi, dan yang keempat ada terapi hormonal. Kita dapat melakukan pencegahan. Pada prinsipnya, strategi pencegahan dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu pencegahan pada lingkungan, pada pejamu, dan milestone. Hampir setiap epidemiolog sepakat bahwa pencegahan yang paling efektif bagi kejadian penyakit tidak menular adalah promosi kesehatan dan deteksi dini. Begitu pula pada kanker payudara. Pencegahan yang dilakukan antara lain berupa pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Itulah hasil presentasi yang dapat saya bawakan mengenai informasi epidemiologi tumor payudara. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat.